Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar anak-anak Ustadz pada pagi hari ini? Semoga antum selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah anak-anak Ustadz semuanya. Sekarang kita belajar PAI di PB2 yaitu tentang menulis surat At-Tin dan juga memahami dari makna surat At-Tin. Namun sebelum itu anak-anak Ustadz, sebelum kita belajar, Ustadz bacakan dulu sebuah hadis mengenai keutamaan belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Apakah anak-anak Ustadz semuanya ingin menjadi orang-orang yang terbaik? Maka kalau anak-anak Ustadz ingin menjadi orang-orang yang terbaik, maka bisa mengambil dari hadis ini untuk bisa belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga anak-anak Ustadz bisa menjadi orang-orang yang terbaik. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak Ustadz, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, anak-anak Ustadz semuanya, di layar sudah ada PB2 terkait dengan menuliskan Al-Quran yaitu surat At-Tin. Ya, di sini menuliskannya adalah dengan cara nantinya anak-anak Ustadz tinggal menuliskan yang ada di sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kiri. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, menulis huruf Al-Quran itu tidaklah sulit, asalkan rajin dan teliti serta penuh kesabaran. Dalam menulis huruf-huruf Al-Quran sebaiknya memperhatikan letak hurufnya. Ada huruf yang ditulis letaknya di garis buku, ada pula huruf yang ditulis memotong garis buku. Nah, anak-anak Ustadz, ini dia. Anak-anak Ustadz tuliskan nanti di sini. Ya, oke. Nah, selanjutnya anak-anak Ustadz, kita masuk kepada pembelajaran makna kandungan dari surat At-Tin. Nah, Ustadz bacakan lagi ya surat At-Tin beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak Ustadz,
Kenapa dinamakan surat Atin? Surat ini dinamakan surat Atin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama, yaitu watin. Itu dia. Pada ayat pertama surat Atin ini itu yang dinamakan surat Atin, diambil daripada ayat pertama. Surat Atin ini adalah surat yang ke-95, yaitu berjumlah 8 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah. Disebut juga dengan surat Makiyah. Nah, baiklah anak Ustaz. Kandungan surat Atin yang pertama. Surat Atin ayat yang pertama, yaitu tin. Buah yang enak, lembut, serta cepat dicerna. Ya. Apa manfaat dari buah tin? Itu bisa menjadi penghalus, ya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran seni, menggemukkan badan dan melonggarkan rongga hati dan limpa. Banyaklah manfaat dari tin ini. Nanti antum misalkan kalau misalkan ada berdahak misalnya atau ingin membersihkan ginjal, bisa mengkonsumsi buah tin. Nah, kemudian zaitun manfaatnya adalah memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat digunakan ya di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, ada minyak bisa juga untuk obat juga ya, surat yang buah zaitun ini ya. Minyak zaitun, antum mungkin tahu minyak zaitun kan? Itu bisa digunakan sebagai obat dan juga dikonsumsi juga bisa. Nah, ayat kedua tentang Gunung Sinai ya. Waturi Sinin. Gunung Sinai yang ada pada gambar. Gunung Sinai terletak pada semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel. Ya. Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu yang pertama. Nah, saat ini dia bentuk dari Gunung Sinai ini. Nah, kemudian makna yang ketiga adalah ya, ayat yang ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Nah, Ustaz, kota yang aman itu adalah kota Mekah. Nah, kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut dengan Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, Ustaz, ini adalah foto dari kota Mekah. Di sini adalah dulu Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah ini. Terus sampai pada saat sekarang sudah sangat indah sekali. Nah, anak-anak Ustaz, nanti jika kita punya rezeki dan punya kesempatan dan juga aman tidak pada virus corona ini, mudah-mudahan antum semuanya bisa dan kita semuanya bisa pergi berkunjung ke Mekah Al-Mukarramah karena di sini adalah negeri yang aman. Apalagi di akhir zaman, ya, di akhir zaman nanti ada Dajjal yang akan menghancurkan atau Dajjal yang sebagai yang menyesatkan manusia. Nantinya ketika Dajjal mau masuk ke Mekah, dia tidak bisa masuk ke Mekah karena dihalangi oleh panah-panah yang berapi yang akan menghancurkan Dajjal nantinya kalau dia ingin masuk ke kota Mekah. Nah, kota Mekah ini adalah kota yang aman. Begitu juga dahulunya kota Mekah ini juga kota yang aman. Nah, selanjutnya ayat keempat, Allah menjadikan laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Allah menjadikan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Nah, Ustaz, Allah menjadikan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, coba antum melihat
Coba lihat fisik antum. Ada telinga, ada mata, ada hidung, ada kaki. Yang beda manusia dengan makhluk lain itu adalah manusia itu mempunyai akal, pikiran. Kalau makhluk lain atau binatang, dia tidak punya pikiran, dia tidak punya akal. Kalau makan aja kerjanya. Kalau nafsu, ya, dia cuma mempunyai nafsu saja, tidak mempunyai akal dan pikiran. Kalau manusia diciptakan oleh Allah, ada yang cantik, ya, nampak indah. Manusia bisa berjalan, mempunyai 2 kaki, kemanapun dia akan berjalan. Maupun antum pergi ke sekolah misalnya, nanti kalau sudah selesai corona, diberikan oleh Allah kaki, bisa antum berjalan untuk pergi ke sekolah. Makanya anak ustaz, apapun nikmat yang diberikan oleh Allah pada diri kita, maka harus kita syukuri, karena manusia itu adalah makhluk yang sempurna dari makhluk yang lain. Apalagi antum mempunyai pikiran, mana yang baik, mana yang buruk, antum bisa membedakannya. Nah, selanjutnya adalah anak ustaz ayat kelima, yaitu maknanya adalah Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ustaz, meskipun manusia itu dia sempurna, dia mulia, namun dia akan bisa jadi orang yang serendah-rendahnya derajatnya. Karena apa? Karena dia tidak menggunakan akal pikirannya, karena dia hanya memperturutkan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi orang yang hina. Kalau dia tidak percaya kepada Allah, tidak meyakini adanya Allah, maka nantinya dia akan menjadi orang yang hina. Nah, anak-anak ustaz semuanya, kalau antum, Allah sudah katakan antum makhluk yang sempurna, namun antum tidak bisa menggunakan kesempurnaan itu, antum terpengaruh, antum berbuat maksiat, antum tidak mau taat kepada Allah, maka nanti antum akan ditempatkan oleh Allah dengan tempat yang sehina-hinanya, yang serendah-rendahnya. Artinya nanti hari pembalasan Allah bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, maka nanti dia akan ditempatkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, anak-anak ustaz semuanya, contoh kelebihan manusia dari makhluk lain, yaitu apa? Contoh sikapnya bertutur kata, ya, bertutur kata lembut santun kepada orang tua, guru dan teman. Nah, itu harus bertutur kata lembut kepada orang tua, kepada guru dan teman. Tidak ada yang berkata kasar. Kemudian berpakaian harus menutup aurat dan memilih model dan warna yang disenangi, seperti itu. Jika kita berpakaian harus menutup aurat. Kalau tidak kita tutup aurat, maka anak ustaz nanti juga akan dibalasi oleh Allah, akan berdosa kita nantinya kalau tidak menutup aurat. Kemudian makan dan minum, mengkonsumsi makanan dan minum harus halal, bergizi, sesuai dengan selera. Nah, kalau makan dan minum kita harus yang halal anak ustaz. Tidak boleh kita makan dengan hasil curian ataupun minum dengan hasil dari merampok misalnya. Itu tidak boleh, ya. Nah, makanya harus halal, harus bersih juga. Kemudian bergaul sesama teman, ya, berkumpul dan bersilaturahim bersama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Tidak boleh menyakiti anak-anak ustaz. Kita harus saling menyayangi. Nah, kemudian menggunakan anggota tubuh sesuai dengan fungsinya terhadap hal yang dibolehkan. Apa contohnya? Menggunakan mata kepada kebaikan, anak ustaz. Tidak boleh melihat hal yang buruk. Itu dah.
Tangan untuk apa digunakan? Untuk bekerja, ya, untuk menolong orang. Kaki untuk apa? Untuk berjalan. Berjalan ke mana? Berjalan ke masjid, ya, berjalan untuk berbuat kebaikan. Nah, seperti itu anak ustaz. Nah, antum punya tangan, di rumah apa kerja antum? Antum bantu orang tua antum, ya. Bantu orang tua, sapu rumah, cuci piring. Nah, itu dia. Maka kesempatan bagi antum, karena antum belajar di rumah, pergunakanlah anggota tubuh antum ini, nah, untuk kebaikan, ya. Antum pergunakan, antum tolong orang tua antum di rumah. Oke. Nah, selanjutnya nah Ustaz, ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, yaitu orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, agar kita tidak menjadi hina di mata Allah, maka kita harus beramal soleh. Nah, harus taat kepada Allah, melakukan perintah Allah. Apa perintah Allah? Nih coba antum lihat. Apa perintah Allah? Solat. Kemudian melakukan amal soleh. Bisa dengan contoh gambar tuh bersedekah, ya. Apalagi melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Contohnya menolong teman yang sedang jatuh dari sepeda misalnya. Ini dia. Nah Ustaz, dari gambar ini adalah bentuk dari amal soleh dan juga ibadah kita kepada Allah. Nah di sini antum di rumah harus rajin, ya, solat tingkatkan. Kemudian rajin beramal soleh, membantu tetangga. Apalagi antum harus membantu orang tua, ya. Harus membantu orang tua di rumah. Kemudian saling membantu ke sesama teman. Nah, selanjutnya anak Ustaz, ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Ya, manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ingat anak-anak Ustaz semuanya, semua yang kita lakukan di dunia ini ada balasannya oleh Allah. Keburukan yang kita lakukan maka akan dibalasi oleh Allah dengan azab. Maka kebaikan yang kita lakukan akan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Tinggal antum lagi yang menentukan. Antum kan punya pikiran, antum punya akal pikiran, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita ingin selamat, maka kerjakanlah kebaikan dan tinggalkan keburukan, karena nanti akan dibalasi oleh Allah sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Nah, selanjutnya ayat ke-8, maknanya adalah Allah adalah yang Maha mengetahui sebagus-bagusnya pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak menjadi lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilan Allah, manusia akan menanggung akibat dan balasan atas dosa itu. Allah juga telah menyiapkan kenikmatan bagi yang menjalankan syariatnya. Nah, anak Ustaz, tidak ada yang luput dari Allah. Semuanya Allah tahu. Kebaikan yang kita kerjakan akan dibalasi oleh Allah dengan kenikmatan, yaitu surga. Keburukan akan dibalasi oleh Allah dengan keburukan juga, yaitu neraka. Nah, anak-anak Ustaz, Allah pasti akan membalasi seluruh yang kita kerjakan di dunia ini. Nah, ini dia makna dari ayat ke-8 ini. Antum ingin mendapatkan balasan yang terbaik oleh Allah, maka lakukanlah kebaikan. Oke, anak-anak Ustaz semuanya. Ya, ini ada rangkumannya
Saya bacakan. Surah At-Tin terdapat dalam Al-Quran surat ke-95, ya, terdiri dari 8 ayat, diturunkan di Mekah, dinamakan dengan surat Makkiyah. Kemudian Allah melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, iaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Kemudian yang ketiga, negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Negeri yang aman itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Yang keempat, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri dari atas jasmani dan rohani yang seimbang. Yang kelima, Allah mengingatkan bahawa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Kemudian manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman kepada Allah dan beramal soleh. 7. Walaupun Allah telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran pada hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Kemudian 8. Allah menjadi pengadil. Allah maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluknya. Okey, anak-anak Ustaz, itulah rangkuman dari tentang makna dari surat At-Tin. Nah, antum pelajari ini, baca lagi dan kerjakan latihan menulisnya nanti dan fotokan sama Ustaz. Dan adapun yang ada di modul antum, kalau ada latihannya antum kerjakan dan fotokan sama Ustaz ya, anak Ustaz ya. Okey. Kita cukupkan dulu pelajaran tentang surat At-Tin ini. Kita sudahi dengan membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.